Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu tahapan streamline yang ketiga. Alasan setiap barang. Dalam proses memilah dan setiap kali kita memasukkan suatu barang ke kategori simpan, berhentilah sejenak dan pertimbangkan keputusan itu. Tidak ada satupun barang yang boleh lolos dengan mudah. Ingat bahwa kita harus bersikap seperti penjaga pintu dan pertanyakan setiap barang yang akan masuk. Pastikan ada alasan mengapa barang itu layak menjadi bagian dari rumah kita. Mungkin sering digunakan atau memudahkan kegiatan kita. Bernilai estetis tinggi, sulit digantikan, memiliki banyak kegunaan, menghemat waktu, atau merupakan warisan keluarga yang sangat dihargai. Barang yang datang secara sembarang, tas yang mengikuti Anda pulang dari suatu seminar misalnya, atau yang mencari suaka dari rumah orang lain, seperti set piring keramik dari kakak, dan lain sebagainya. Tidak berarti bisa langsung disimpan. Agar dapat menghuni rumah kita, barang itu harus memiliki kegunaan yang positif. Ada barang-barang yang terlihat memenuhi kriteria layak simpan, tapi ternyata persis atau sangat mirip dengan barang lain yang juga kita miliki. Bagaimana barang-barang kembar ini muncul? Mungkin diberikan sebagai hadiah, tapi yang paling sering adalah barang kedua merupakan barang pengganti. Dengan kata lain, kita membeli barang baru namun menyimpan barang yang lama. Misalnya TV, kita membeli sebuah TV baru dan TV lama disimpan di kamar. Atau meja makan baru datang dan meja makan lama bergeser ke ruangan lain. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu baru datang, sementara sepatu usang disimpan untuk menghadapi cuaca buruk. Cobalah menyimpan hanya barang-barang terbaik dan menyingkirkan barang-barang lain. Selain itu, ada barang-barang kembar yang dijual dalam jumlah luar biasa banyak. Misalnya, klip kertas, karet gelang, jepit rambut, ballpoint, kancing, peniti, dan lain sebagainya. Barang-barang ini seolah punya cara sendiri untuk bertambah banyak. Memang, semua barang kecil tambahan ini tidak bisa disimpan di laci sampai kapanpun tanpa mengalami perubahan kondisi. Tapi, jika mau jujur, jika kita tidak bisa membayangkan diri kita menggunakan ribuan klip kertas atau 100 peniti, silahkan simpan dalam jumlah seperlunya. Jika cukup hanya segenggam, mengapa harus memiliki seember? Setelah selesai menghadapi barang-barang duplikat, langkah selanjutnya adalah mencermati barang-barang yang lain. Setiap barang harus dievaluasi. Tanyakan pada diri kita apa manfaat dan seberapa sering barang itu digunakan. Jika kita sendiri tidak bisa menjawab kedua pertanyaan ini, barang itu tidak boleh ada di kategori simpan. Apakah barang tersebut sudah digunakan dalam setahun terakhir? Apakah ada rencana untuk menggunakannya dalam waktu dekat? Apa barang itu membuat hidup kita lebih mudah, lebih indah, atau menyenangkan? Bagaimana caranya? Sulitkah merawat atau membersihkannya? Dan jika iya, apakah barang itu masih sepadan dengan upaya yang harus kita lakukan? Sulit atau mahalkah penggantinya? Apakah hidup kita akan berbeda jika tidak memiliki barang itu? Terakhir, ajukan pertanyaan ini, mana yang lebih berharga untuk kita? Barang atau ruang yang ditempatinya? Jika kita merasa sulit membuat keputusan,
mintalah bantuan dari orang lain yang berpandangan objektif. Menjelaskan alasan kita menahan suatu barang di hadapan orang lain bisa jadi merupakan hal yang sulit, sangat mencerahkan, dan kadang memalukan. Alasan yang ada di pikiran kita yang terasa sangat kuat dan tak membantah ternyata bisa terasa lemah saat diucapkan. Syal bulu ini kuperlukan kalau aku menjadi penari kabaret suatu saat nanti. Misalnya seperti itu. Dengan kehadiran orang ketiga, biasanya harga diri kita akan bangkit, sehingga tidak mau sampai ketahuan menyimpan barang yang sudah rusak atau lusuh. Tentunya, jangan minta bantuan dari orang lain yang sama-sama suka menyimpan barang atau sentimental. Kecuali ada kemungkinan orang itu akan membawa pulang semua barang yang ingin kita singkirkan. Sambil memilih barang yang dimasukkan dalam kategori simpan, sebaiknya kita terapkan hukum Pareto atau dikenal juga sebagai hukum 80/20. Dalam konteks ini artinya dalam 80% waktu kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Coba pahami dan saya ulang kembali. Dalam 80% waktu kita hanya menggunakan 20% dari semua barang yang kita miliki. Dengan kata lain, sebenarnya kita bisa hidup hanya dengan 1/5 barang yang kita miliki saat ini, tanpa merasa kehilangan apapun. Luar biasa, proses ini lebih mudah dari yang kita bayangkan. Jika sebagian besar barang kita memang jarang digunakan, seharusnya kita tidak akan mengalami kesulitan untuk merampingkan jumlah yang kita miliki, sampai ke hanya barang-barang yang paling esensial. Cukup pilih barang-barang yang termasuk 20%, dan kita pun siap hidup berprinsip minimalis. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.